Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat At-Taubah. Pada segmen ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy, tapi boleh Bapak tadi mengomentari pertanyaan dari Masis? Ya. Penjelasan antara alasan. Oh iya, iya alasan itu diajukan untuk menjelaskan posisi atau untuk menghindar dari sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Jadi itu alasan. Sebabnya apa? Ada sebab yang wajar sehingga alasan yang diajukan menjadi wajar dan dapat diterima. Reasonable. Reasonable. Ada alasan yang kita namakan dalih yang sebenarnya tidak masuk di akal. Saya beri contoh di sini, ayat berikut itu ada yang datang pada Nabi memberi dalih. Saya maaf, saya jangan ikutkan. Kenapa? Saya takut terjerumus. Terjerumus apa? Dia katakan, itu wanita-wanita Bizantium cantik-cantik. Ya kan? Jangan kamu menjadi sebab sehingga saya terjerumus dalam perzinahan. Jadi saya tidak usah ikut. Ini dalih atau alasan? Ini dalih. Baik, kita akan dengarkan Kita ambil beberapa kesimpulan. Ini dari ini. Yang pertama, dalam setahun terdapat 12 bulan. 4 diantaranya yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah bulan-bulan suci yang harus dihormati, antara lain dengan larangan berperang, membunuh, menganiaya, bahkan melakukan dosa dan pelanggaran. Dulu pun kaum musyrik sebelum Islam, kalau dia menemukan pembunuhnya pada bulan haram, mereka tidak ganggu. Tidak boleh ada pertumpahan darah waktu itu. Ini orang musyrik. Jadi ini tradisi lama yang dikukuhkan oleh Islam. Yang kedua, penambahan dan penundaan yang dilakukan oleh kaum musyrik menyangkut bulan-bulan Qamariyah baru kembali normal sesuai masa yang ditetapkan Allah pada waktu Nabi melakukan haji wada. Jadi waktu itu Nabi berkata, ini sekarang sudah kembali. Dia punya siklus sudah sesuai. Terus yang ketiga, masyarakat yang enggan berjuang akan mengalami kemunduran bahkan siksa, antara lain dengan kepahitan hidup atau dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat yang akan berjuang. Sehingga dapat mengakibatkan kepunahan mereka sebagai bangsa atau masyarakat. Itu jelas. Keempat, pertolongan Allah dan kemenangan pada akhirnya pasti diraih oleh mereka yang berusaha sambil bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika usaha telah maksimal dan tidak ada jalan lain lagi untuk menghindari bahaya, maka berserah dirilah kepada Allah. Dia pasti memilihkan yang terbaik sebagaimana yang terjadi pada saat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak bisa usaha lagi, serah diri. Apa yang dipilihnya itu yang terbaik. Kalau gugur, itulah yang terbaik. Kelima, ucapan Nabi SAW yang direkam ayat ini, Allah bersama kita, menunjukkan bahwa kebersamaan adalah salah satu ciri pokok ajaran Islam. Kebersamaan. 6. Ada tentara-tentara Allah yang tidak terlihat oleh pandangan mata atau yang tidak diduga, yang memiliki peran sebagai pendukung. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor suprarasional dalam kehidupan ini. Suprarasional kita tidak tahu itu. Ketujuh, nilai-nilai ajaran agama kendati tidak nampak atau terpendam, akan tetap luhur, bertahan, dan pada akhirnya muncul. Berbeda dengan kebejatan, kendati nampak kuat, tetapi kekuatannya tidak bersumber dari dirinya. Begitu penopangnya runtuh, kebejatan pun akan runtuh. Tidak ada. Dia bersandar pada suatu sandaran yang tidak kuat. Begitu ini buku ini, saya kira itu banyak sekali, baik dalam tingkat perorangan maupun dalam tingkat masyarakat. Kedudukan Rasul Muhammad SAW di sisi Allah sangat istimewa. Ini antara lain terlihat bahwa sebelum ditegur, beliau dimaafkan. Di sisi lain, sikap memberikan izin tidaklah salah, tetapi Allah menghendaki yang lebih baik. Karena itu, apa yang dinilai baik bila dikerjakan oleh orang-orang baik, masih dapat dinilai buruk bila itu dikerjakan oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan orang-orang istimewa.
Sekian tadi kita terangkan. Kesembilan, keikutsertaan orang-orang yang meragukan nilai-nilai yang diperjuangkan akan memperlemah perjuangan karena dapat menularkan kebimbangan dan kelemahan tekad di kalangan para pejuang. Jadi jangan lihat kuantitas, lihat kualitas. Saya kira ini pesan ayat-ayat kita. Baik, ada satu lagi yang mengganjal Pak. Tadi Allah melarang 4 bulan itu ya. Kenapa hanya 4 bulannya? Dijelaskan nggak Pak sama Allah? Tidak dijelaskan, tetapi mungkin itu sebagai pelatihan. Kita puasa, sudah ada puasa, tidak masuk Ramadan lagi, sudah ada pelatihan. Ada bulan-bulan pelatihan untuk membina diri, untuk ini, sehingga itu berlanjut sekian bulan, setelah tiba lagi siklusnya, masuk lagi training center. Saya kira itu salah satu ya. Dan bahwa itu ditetapkan Allah karena memang kita tidak bisa berkata kenapa itu. Dan kita juga tidak bisa berkata saya mau ubah ke bulan lain. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. atas uraiannya. Terima kasih Mas Sis, Mbak Santi. Masih penasaran tapi di episode yang akan datang aja Pak. masih ada yang penasaran Pak. Mudah-mudahan kita bertemu di Ramadannya. Amin. Insyaallah, amin. Terima kasih semua sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.